Oh, Esther cantik sekali. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat bertemu dengan kalian semua. Ini malam-malam 8 Juni 1931 kalau jam di laptop saya ini. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf ya kalau misalnya kita itu dari awal itu ibarat hubungan itu terlalu LDR ya, kondisinya terlalu berat gitu. Jadi kalian itu jadwalnya udah jam 5 sore dan sangat padat. Kalian padat, saya juga padat, tapi karena kalian masih harus perlu ambil SKS, jadi dibukainlah kelas itu ya yang hanya 19 orang. Oke, baik. Jadi saya berharap kalian ada permakluman juga ya, dan juga kondisi puasa ya. Puasa sebulanan itu rasanya kok berat banget kita kalau mau ketemu gitu. Tapi saya berupaya untuk semaksimal mungkin ya untuk memberikan kuliah kepada kalian. Kemudian di Elena saya sudah share materi-materi dan segala hal yang sekiranya kalian perlukan, serta insya Allah setelah sesi saya selesai saya tetap akan mengadakan kegiatan dengan pembicara yang dari IDX itu bersama dengan kalian. Jadi mohon kalau kuliah kita ini udah selesai dan saya nanti mau ada kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada kalian, itu bisa diikuti gitu ya. Oke, baik, saya mulai saja. Ini tadi saya buka-buka Elena, terakhir itu kita ngomongin IPO. IPO sudah selesai. Kemudian di sini kalau lanjutannya itu salah satu kita melanjutkan materi terkait dengan jenis-jenis efek. Nah, ini kalau di minggu ke-11 ini lanjutannya yang terakhir sesi kita itu ada obligasi. Jadi malam ini kita akan bahas terkait dengan efek obligasi dan reksadana. Kalau saham sudah ya, jadi bagi kalian yang tidak mengikuti kuliah sinkronus, kalian bisa cek di YouTube playlist Kumpasar Modal, kemudian bisa cek materi kuliah di situ. Saya kira tadi ke kampus, Bu. Soalnya saya udah nyang-nyang ke kampus, ternyata enggak. Ternyata malah lewat sih, Bu. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke rumah. Oh iya, ya nggak mungkin toh Astra masa 7:30 di kampus. Yo nanti yang kuliah ada yang nambah. Ya, nggak mungkin dong. Ya, oke. Siap. Ini di sini obligasi ya. Obligasi ini disebut dengan surat utang. Jadi kalau kalian pernah mendengar SUN, surat utang negara, nah itu bentuknya obligasi ini. Lalu kemudian apakah obligasi itu diterbitkan hanya oleh negara saja? Tidak. Jadi swasta pun bisa menerbitkan obligasi, tidak harus negara. Kalau negara sudah ditambahi adanya kata N di belakang, jadi surat utang negara. Nah, kemudian di sini ada pengantar ya, mengenal terkait dengan obligasi. Surat utang atau obligasi itu disebut dengan bonds, istilah dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian
Obligasi tersebut merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa selain saham, suku, efek beragun aset maupun dana investasi real estate. Jadi suku ini obligasi syariah. Itu disebut dengan suku. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Obligasi dapat dijelaskan sebagai utang jangka menengah, jangka menengah sampai jangka panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi korporasi yang dari swasta tadi ya, itu diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan juga BUMD. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun oleh negara. SUN ini termasuk bagian dari surat berharga negara. Jadi surat utang negara itu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokok oleh negara. Aturan terkait dengan SUN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Ini jenis-jenis dari obligasi atau bonds. Jadi di sini dasar penentuan harga obligasi atau berapa jumlah yang dilempar di pasaran itu berdasarkan dipengaruhi oleh supply and demand. Ada interest rate-nya, suku bunganya, kemudian faktor risiko dan jatuh tempo. Interest rate di sini adalah besarnya suku bunga menjadi acuan bagi pemilik efek bersifat utang sebagai perbandingan dasar tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat suku bunga pasar dalam hal ini dapat berupa BI rate, sehingga suku bunga pasar berubah. Pada saat tingkat suku bunga pasar mengalami kenaikan, sementara besarnya tingkat pengembalian atas efek bersifat utang adalah tetap, maka return real dari investor dianggap menjadi relatif lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan terjadi aksi jual efek yang bersifat utang sehingga harga efek tersebut menjadi lebih turun. Penerbitan obligasi itu harus menentukan rincian dana yang dibutuhkan, tanggal jatuh tempo, dan besarnya bunga yang dibayarkan. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 sampai 10 tahun. Jadi singkatnya obligasi ini adalah surat pernyataan utang. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jadi penerbitan obligasi ini dalam rangka tentu saja untuk mendapatkan dana. Oke. Ya, jadi secara sederhana
Kalau saham itu dijualnya per lembar saham, pembelian satu lot itu bentuknya investasi. Kita bisa dapat keuntungan melalui capital gain yang kita dapatkan. Capital gain itu beda harga ketika kita beli saham satu lembar 1.000, kemudian kita tahan, oh kok ternyata hari ini saham itu harganya 2.000. Nah, jarak antara selisih harga tersebut 1.000 itu menjadi keuntungan kita. Namun yang namanya investasi, kita tidak bisa menjamin harga saham itu akan naik pada saat kita ingin melepas. Bisa saja turun, jadi kan jadi rugi. Keuntungan berikutnya itu kita dapat mendapatkan dividen dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Namun dividen ini kan tidak wajib. Oke, itu adalah saham. Nah, kalau obligasi, penerbit, orang yang menerbitkan itu mengeluarkan surat pernyataan utang. Saya punya PT, kemudian saya menerbitkan surat pernyataan utang sebesar 1 miliar selama 5 tahun. Kayaknya terlalu lama kalau 1 miliar 5 tahun. 1 miliar selama 2 tahun. Nah, itu bunga dari saya misalnya 3%. Yang namanya utang itu kan wajib dibayarkan. Saya itu pasti dapat uang 1M itu beserta bunganya. Saya yang membeli obligasi itu saya pasti dapat uang itu gitu. Dengan jatuh tempo waktu seperti yang sudah dijanjikan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Saya pasti dapat sih 1 miliar itu. Tapi kalau saham itu kan tidak ada jaminan apakah saya dapat capital gain atau tidak. Oke, itu salah satu perbedaan kunci pokok untuk kalian dalam menentukan, membedakan saham yang seperti apa, kemudian obligasi itu yang seperti apa. Nah, ini jenis-jenis obligasi. Kemudian keuntungan dari obligasi itu mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Dari efek yang bersifat utang, obligasi ini kan efek yang bersifat utang. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah itu seperti BI rate yang ditentukan oleh BI rate. Mendapatkan capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Jadi seperti halnya saham yang dapat diperjualbelikan, obligasi ini juga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Ketika kita membeli obligasi, kita akan mendapatkan surat. Nah, surat itu bisa kita jual. Siapa yang mau membeli obligasi yang misalnya dari PT Merah gitu. Kemudian ada yang beli. Bisa dipindah tangankan. Kemudian memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham. Ya, tidak ada jaminan kalau kita ingin menjual saham itu pasti dapat selisih yang lebih tinggi atau dapat capital gain-nya. Jadi risiko ini, obligasi ini jauh lebih rendah karena kan sifatnya utang. Utang kan wajib dibayar oleh debitur, oleh orang yang memiliki utang. Kita itu sebagai orang yang memiliki piutang atas obligasi tersebut. Kemudian di sini kekurangan obligasi yang namanya utang, walaupun ketentuannya itu wajib dibayarkan dan dengan meninggalnya seorang itu tetap tidak menggugurkan ya kewajiban tersebut, tapi tetap ada risiko debitur itu gagal bayar, tidak bisa bayar utangnya. Nah, kemudian risiko selanjutnya adanya perubahan suku bunga. Dan menjual obligasi sebelum jatuh tempo
di pasar sekunder itu menimbulkan kerugian bagi investor. Karena harga jualnya bisa saja lebih rendah. Oke. Itu terkait dengan obligasi. Nah, saya mau membentuk kelompok sekarang, tapi nanti ya setelah reksadana ini. Kalian sudah kenal efek saham, efek obligasi. Nah, sekarang kita ke efek selanjutnya, yaitu reksadana. Nah, di sini saya menuliskan ada e-book ya terkait dengan reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jadi kalau saham itu sudah spesifik, konkret. Saya mau beli sahamnya BRI 10 lot. Bentuknya saham dengan plus minusnya. Atau ketika PT Sinarmas menerbitkan obligasi, saya membeli obligasinya. Sudah jelas bentuknya obligasi, spesifik gitu. Tapi kalau reksadana ini berbeda, seperti saham dan juga obligasi. Reksadana ini kalian setor uang kepada manajer investasi ini. Nah, uang kalian itu akan diputer, dikembangkan, ditaruh di pos-pos oleh manajer investasi ini. Oh, untuk beli saham di tempat ini sekian, untuk beli obligasi, untuk yang lain. Reksadana yang lumayan gencar dikenalkan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, itu yang banyak di iklan yang seperti kalian lihat itu bibit. Nah, itu bentuknya reksadana itu. Ayo nabung ke bibit. Nah, nanti akan berkembang. Kalau kita nabung di bank, itu kan jelas ya bunganya itu seperti apa, sangat-sangat kecil. Nah, kalau nabung di bibit, kalian akan mendapatkan keuntungan begini. Nah, uang yang kalian tabungkan atau yang kalian store ke bibit itu akan dikembangkan oleh bibit untuk diletakkan di pos-pos yang menurut bibit dapat mengembangkan dana kalian. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif. Selain itu, reksadana juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya, saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk KIK dan bersifat terbuka. Reksadana yang bersifat terbuka ini adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Ada 3 hal terkait definisi reksadana, yaitu dana dari masyarakat pemodal, dana yang diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada di dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Dana bersama para pemodal. Kalian semua join bibit. Bibit mengembangkan dana dari orang-orang yang menaruh uangnya di bibit. Jadi di sini harus dipastikan bahwa manajer investasi tersebut adalah pihak terpercaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, di sini ada keuntungan membeli reksadana itu yang pertama dikelola oleh ahlinya. Ketika kita semuanya, katakanlah kalian mahasiswa, masih awam terkait dengan instrumen investasi, kemudian mau beli saham yang apa ya, dengan pengetahuan yang barangkali masih awam, tentu saja berbeda ketika
yang beli saham itu adalah orang yang sudah ahli. Kemudian di sini investasinya tuh terjangkau, dimulai dari Rp100.000. Kalau saham itu kan minimal belinya kan 1 lot. 1 lot itu kan 100 lembar saham. Gitu. Kemudian risiko minimal, investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender Bursa Efek Indonesia. Kemudian ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, dapat dicairkan kembali, terjaga likuiditasnya. Kemudian di sini ada transparansi. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahu kepada investor risiko-risiko serta biaya-biaya yang dikenakan pada investor. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi. Tadi 100.000 saja bisa, sehingga dapat memperkecil risiko. Kemudian di sini reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Kalau penasaran, wah gimana sih cara bekerja pasar uang itu, pasar modal, kalian bisa mulai dengan berinvestasi di reksadana. Kalau suku itu kan nggak mungkin, atau sun itu kan kita nggak mungkin beli sun atau suku 100.000, 500.000. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana di mana-mana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasinya. Nah, di sini ada risiko. Risiko itu berkurangnya nilai unit. Jadi misalnya perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, emitennya bermasalah, risiko likuidasi. Ini khusus untuk reksadana tertutup dan mismanajemen pengelolaan. Itu terkait dengan reksadana ya. Ini jenisnya ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, ini saya share bagaimana cara membeli reksadana. Jadi dari saham, kemudian obligasi, dan reksadana itu sangat berbeda. Ya, saya harapkan sudah terasa bedanya. Itu terkait dengan reksadana. Nah, ini ada gambar yang saya ambil dari Bursa Efek ya. Ini saya bagikan ada PDF mengapa kita memilih reksadana sebagai tujuan investasi. Nah, ini investor, kemudian ini manajer investasi, menjual reksadana, kemudian ke pengelolaan portofolio efeknya, uangnya digunakan untuk apa saja, kemudian di sini ada penyimpanan aset dan administrasi. Nah, ini masuk di sini. Oke. Nah, di sini ada 13 orang. Nah, kalau di layar itu ada 3 sub ya. Mbak Ayu, Mbak Maria, Mbak Nazila, dan Mas Akwam. Itu saya anggap sebagai kelompok 1. Kemudian Mas Aldi, Mbak Esther, Mbak Arisa, Mbak Hana, dan Mbak Prames itu kelompok 2. Kemudian di sini ada Mas Astra, Mbak Agnes, Mbak Syaliha, dan Mbak Syahla itu sebagai kelompok 3. Saya akan membuat breakout room untuk kalian dapat, oh ini ada Mas Singgih ya, tambahan. Saya akan membuat breakout room untuk kalian dapat
berdiskusi dengan kelompok kalian. Kelompok pertama, oke, saya ingin kalian fokus kepada instrumen atau efek saham. Kelompok kedua itu obligasi, dan kelompok ketiga adalah terkait dengan reksadana. Nah, apa yang kalian lakukan di dalam diskusi tersebut? Posisikan diri kalian itu sebagai manajer investasi atau orang yang ingin mengajak orang lain untuk berinvestasi pada instrumen yang kalian pilih. Kalau efek ya efek, sun ya sun, kalau obligasi maksud saya, kalau reksadana ya reksadana. Gitu. Jadi silakan nanti disepakati siapa yang menjadi speakernya. Tentu saja kalian mengenalkan apa itu saham, kemudian plus minusnya, dan juga kenapa kita harus membeli atau berinvestasi dengan efek saham. Nah, kemudian nanti saya minta untuk kelompok 2 dapat menanggapi dengan share kasus atau perkara yang menimpa seseorang, kerugian yang orang alami ketika berinvestasi saham. Itu kelompok 2, kelompok obligasi. Nah, kemudian kelompok reksadana akan memberikan counternya terkait dengan kasus atau perkara yang menimpa seseorang terkait dengan pembelian sebuah obligasi. Nah, kemudian kelompok 1 akan mengcounter cari perkara atau kasus ketika orang itu membeli reksadana. Oke, jadi kalian cari plusnya, keuntungannya untuk guide orang, tapi kalian juga mencari perkara yang ada dari kelompok lain sesuai dengan yang saya atur tadi. Kira-kira apakah sudah bisa dipahami? Gimana? Sudah paham? Halo? Ibu, saya izin menegaskan bahwasanya kelompok saya adalah kelompok 3 yang beranggotakan saya, Agnes, dan Asila. 3 orang ya, Bu? Sama Singgi. Oh, Singgi. Jadi 4 ya, Bu? Iya. Ya, Ini siap. saya buat breakout room, jadi kalian bisa diskusi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, ya. Ayu, Eka, Maria, sama Akwam, dan Nazila. Nazila. Oke. Room 2, Sahla, Arisa, Hana, Rames. Room 3. Oh, ini kok berubah ya posisinya. Oke ya, sudah saya open. Hanya kelompok 2. Ya, silakan diklik join.
Oke, baik. Semuanya sudah kembali ke main room ya. Gimana? Sedapatnya aja, nggak apa-apa. Saya mulai dari saham dulu, silahkan. Untuk pengertian saham sendiri, yaitu saham merupakan surat yang menjadi bukti bahwa seseorang tersebut mempunyai bagian modal dalam perusahaan tersebut. Begitu, Bu. Selanjutnya, saya izin masuk terkait kelebihan dan kekurangan investasi saham. Terkait kelebihannya, bahwa investasi saham itu telah terregulasi oleh pemerintah. Lalu, jika membeli dengan harga wajar dari perusahaan yang bagus, under value, potensi capital gain-nya itu akan besar dan keuntungan dividen yang berkesinambungan. Lalu, saham merupakan jenis investasi yang sangat liquid. Jadi, kalau misalnya kita bisa membeli menjual kapan saja ketika kita ingin. Lalu yang ketiga, ada analisis yang mudah, memantau harga saham mudah, memantau perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia sangat mudah diakses. Karena ini datanya teramat banyak di media. Lalu yang keempat itu ada investasi saham tidak perlu bayar biaya perawatan, gaji karyawan atau beban-beban depresiasi lainnya. Lalu yang kelima, jual beli saham membayar pajak hanya sekian persen, tidak terlalu besar pungutan pajaknya. Lalu yang keenam, tidak membutuhkan rekrutmen karyawan karena dilakukan oleh sendiri. Terus fleksibel, memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Lalu terkait kekurangan investasi saham itu cukup bergantung pada IHSG, terus gain-nya itu paling kecil. Karena liquidnya investasi saham, maka harga sering digerakkan oleh bandar, big player, atau biasa yang dikatakan oleh Benjamin Graham adalah market maker, dan hal ini membuat harga saham semakin tidak rasional, contohnya saham gorengan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin masuk mengenai mengapa kita harus berinvestasi dalam saham. Yang pertama, saham memberikan hasil yang relatif tinggi. Ketika investor berinvestasi, maka investor akan mendapat hasil yang relatif tinggi dibanding investasi lainnya jika kondisi. Hal ini tergantung pula pada kondisi tren pasar yang sedang bagus, maka investor dapat mendapatkan keuntungan. Yang kedua, investasi saham memberi berbagai keuntungan, antara lain yaitu capital gain dan dividen. Capital gain memberikan keuntungan pada investor dari selisih harga beli dan harga jual dari saham yang investor miliki, dan dividen adalah keuntungan yang investor dapatkan berdasarkan nilai harga yang ditentukan dari setiap lembar saham yang investor miliki. Yang keempat, sebagai tabungan masa depan, yaitu ketika seseorang menabung pada beberapa tahun kemudian, kenaikan harga saham cenderung tinggi hingga mampu menyaingi laju inflasi setiap tahunnya. Maka dari itu tidak ada salahnya apabila investor menabung melalui saham untuk digunakan di masa depannya. Seperti itu, terima kasih. Oke, apakah sudah informasi terkait dengan sahamnya? Kalau sudah, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan counternya terkait dengan saham. Kelompok obligasi. Atau disampaikan kekurangan saja, nggak apa-apa. Belum siap? Baik, Ibu. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi kelompok kami ini sempat menyinggung mengenai
alasan mengapa kita harus berinvestasi di obligasi. Yang pertama itu resikonya itu relatif rendah. Nah, di dalam obligasi ini resikonya itu relatif rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti saham, karena pembayaran nilainya pokok dan imbal hasilnya juga dijamin oleh serangkaian undang-undang. Contohnya ini dapat dilihat dari pembayaran nilai pokok dan kupon obligasi seri FR dan Indon yang dijamin oleh undang-undang tentang obligasi, dan juga di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa investasi di obligasi ini dianggap tidak memiliki resiko gagal bayar atau default risk atau prestasi, karena obligasi ini juga dijamin oleh negara. Lalu keunggulan lainnya itu di dalam obligasi diterbitkan juga di dalam pemerintah, yang mana keuntungan yang didapatkan lebih tinggi dengan menempatkan dana di deposito. Lalu pada umumnya juga kupon yang ditawarkan dari penerbitan obligasi ini juga lebih tinggi daripada deposito. Misalnya saja dapat diilustrasikan bahwa di dalam deposito itu menawarkan bunga sekitar 5,5% per tahun. Sedangkan di obligasi itu relatif lebih tinggi dan mencapai 6,4%. Kemudian kebanyakan investor di obligasi juga lebih diuntungkan karena besaran pajak penghasilannya atau PPh-nya itu sebesar 15% dan lebih rendah dibandingkan dengan bunga deposito yang biasanya sekitar 20%. Lalu di obligasi juga bisa diperdagangkan ya, atau dipindah-tangankan, atau disebut juga tradable. Nah, di dalam obligasi ini ada diperdagangkan di sebuah market yang namanya tuh pasar sekunder. Nah, di dalam situ nanti obligasi ini akan diterbitkan di pasar perdana. Lalu dengan penjualan obligasi itu juga investor dapat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai capital gain. Nah, di dalam capital gain-nya ini harga yang didapatkan investor, harga jualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan saat membeli obligasinya. Kemudian di obligasi juga adanya diversifikasi portofolio dalam upaya mengoptimalkan potensi keuntungan dalam mengelola risiko. Nah, selanjutnya itu di dalam obligasi juga mudah untuk memulainya, karena biasanya nih investor bisa belinya contohnya di obligasi di aplikasi namanya Digibank. Nah, di dalam situ ada waktunya tuh sekitar 24 jam dan 7 hari, dan investor lebih mudah karena secara dilakukannya tuh secara melalui aplikasi. Lalu juga di obligasi modal yang diperlukan juga tidak terlalu tinggi karena cukup hanya dengan 1 juta saja bisa mendapatkannya. Kemudian dari obligasi, berinvestasi di obligasi juga kita nih dapat berpartisipasi dalam membantu negara sebagai pembangunan Indonesia, karena diketahui kan pemerintah menerbitkan obligasi ini sebagai salah satu dari sumber pembiayaan APBN. Kemudian di obligasi juga itu masih dianggap tingkat keamanannya itu relatif cukup baik ya, karena di obligasi pemerintah itu lebih menjaminkan kepastian hukumnya, dan juga dengan menggunakan obligasi ini kita bunganya lebih tinggi. Kemudian tapi di saat berinvestasi obligasi ini tentunya juga memiliki kelemahan ya, beberapa kelemahan. Misalnya saja penerbit obligasi ini dapat mengalami kegagalan bayar. Meskipun di obligasi itu alat investasinya ini aman, tapi tidak berlaku bagi obligasi negara yang dilindungi undang-undang. Lalu dengan menjual instrumen obligasi ini yang sebelum jatuh tempo akan menimbulkan keuntungan bagi investor karena harga jualnya tuh lebih rendah dibanding harga beli. Lalu obligasi juga tadi rentan terhadap kondisi nasional, jadi dia kondisional lah mengenai suku bunganya dan ekonominya juga. Misalnya di nasional lagi turun-turunnya ini dolar, nanti obligasinya juga akan berimpact gitu. Lalu untuk
kasusnya kami mendapatkan kasus yaitu yang didakwakan kepada PT Sugi Energi Tbk pada tahun 2015, yaitu Andrew. Dia ini sebagai sales PT Sinergi Millennium Sekuritas. Dan juga dalam hasil pemeriksaannya ini melalui OJK, Andrew ini mendapatkan sanksi pembekuan izin orang perseorangan sebesar 75 juta melalui surat sanksinya yang terhitung sejak surat sanksi oleh OJK. Dan juga si Andrew Saputra ini terbukti melakukan pelanggaran dengan ketentuan pasal 10 huruf B POJK nomor 3/POJK.04/2020 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Dalam hal ini juga bersangkutan dengan transaksi saham milik PT Sugi Energi di periode 2 Januari sampai dengan 11 Desember 2015. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, yang saya minta tadi misalnya kelompok 2 selain mencari tahu terkait dengan positif atau plusnya dari obligasi, kan juga mengcounter atau menyampaikan kasus apa atau perkara apa yang pernah terjadi terkait dengan saham, atau bisa aja disampaikan kekurangan saham. Kelompok 2, apakah sudah terkait dengan itu kalian mengcounter kelompok 1 untuk saham? Iya Bu, saya di sini sebagai pihak dari obligasi akan mengcounter saham. Jadi kekurangan dari investasi saham sendiri adalah yang pertama karena tidak adanya pegawai, maka investor itu harus memantau investasi saham tersebut sendiri. Yang kedua adalah akibat dari harga saham yang mudah dipantau, maka akan mempengaruhi psikologis dari investor tersebut. Kemudian yang ketiga, liquid itu terkadang menjadikan terlalu fluktuatif atau naik turunnya tidak tetap. Kemudian yang keempat, posisi return yang tinggi terkadang juga berpotensi rugi karena salah memilih saham. Yang kelima adalah capital loss atau investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Keenam adalah risiko likuidasi, yaitu apabila perusahaan atau perseroan terbatas yang menjadi tempat investor menanam investasi tersebut bangkrut, maka investasi saham akan turut merugi. Kemudian yang ketujuh adalah delisting dari bursa atau adanya peluang penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kita ke Reksadana, silahkan. Kelompok ketiga. Ya Bu, ini saya sebagai perwakilan dari kelompok ketiga atau reksadana. Pertama saya boleh menyampaikan dari apa ini tadi? Resiko dalam investasi obligasi, boleh Bu? Oh iya, mau itu dulu ya? Ya. Silahkan. Jadi yang saya temukan ini ada 4 resiko dalam investasi obligasi. Yang pertama resiko gagal bayar. Risiko yang muncul apabila penerbit obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan, tidak dapat membayar pokok investasi beserta kupon yang sudah disepakati sejak awal investasi. Saat kondisi ini terjadi, maka akan kehilangan sebagian atau seluruh uang dalam obligasi. Yang kedua, ada risiko pasar. Risiko yang disebabkan karena fluktuasi harga di pasar. Jika fluktuasi ini tidak dapat dikendalikan, maka berpotensi menyebabkan inflasi. Apabila inflasi meningkat, maka harga obligasi sendiri akan turun. Yang kemudian ada risiko likuiditas pasar.
Seorang investor yang membutuhkan dana cepat tapi tidak kunjung menemukan calon pembeli obligasi biasanya akan mengalami risiko likuiditas. Ada kemungkinan investor menjual obligasi dengan harga tidak wajar atau lebih rendah dari harga belinya yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, ada risiko perubahan aturan. Jika peraturan tentang obligasi di suatu negara berubah, hal ini akan berisiko terhadap nilai obligasi. Contohnya yaitu perubahan tarif pajak penghasilan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Saat ini pajak penghasilan obligasi sebesar 10%. Itu saja dari 4 risiko dalam investasi obligasi. Oke, baik. Selanjutnya silakan disampaikan terkait dengan obligasi. Reksadana, Bu. Ya. Reksadana merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer efek. Keuntungan dari reksadana sendiri yaitu pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Sebagai contohnya, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar, sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, ada reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Itu saja keuntungan dari reksadana. Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk menyampaikan. Saya ada tambahan, Bu. Keuntungan reksadana dibandingkan obligasi, yang pertama adalah jumlah minimum investasi relatif kecil, yang kedua dikelola secara profesional, yang ketiga liquid dan transaksinya mudah, dan yang keempat transparan, serta yang kelima adalah transaksi secara online. Itu, Bu, cukup dari saya. Oke. Baik, silahkan kelompok 1 terkait dengan kekurangan atau perkara atau apa yang pernah terjadi terkait dengan instrumen reksadana, silahkan. Ya, izin masuk, Bu. Kan tadi disebutin ya, kalau misalnya kelebihan reksadana itu salah satunya karena resikonya lebih kecil kan karena dikelola oleh manajemen investasi. Tapi ternyata tuh kebanyakan kasus reksadana yang terjadi ini karena manajemen investasinya ini melakukan penyelewengan gitu, atau jatuhnya kayak melakukan penipuan gitu, Bu. Jadi berarti kan kalau begitu salah satu keuntungan dari reksadana ini juga merupakan salah satu faktor terbesar terjadinya kasus dari reksadana seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Izin bertanya juga kepada kelompok 3, Bu, terkait kan beberapa waktu ini ada kasus dari Narada dan Mina Padi mengenai dia manajer investasi reksadana, tapi dia tuh kalau nggak salah ditutup sama OJK. Lalu masih ada nasabah investornya dia yang menaruh duitnya di sana dan belum diambil. Bagaimana duit yang belum diambil itu apakah akan tersimpan di OJK atau
masih berada di perusahaannya itu tersebut akan dikembalikan atau tidaknya mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok 3. Terima kasih. Oke, coba semuanya bisa dicari. Terkait semuanya, tidak hanya untuk kelompok 3 saja. Mbak Maria, maaf tadi pertanyaan, bukan. Tadi itu perusahaan reksadananya yang bagaimana ya? Maksudnya yang jadi dia tuh ditutup sama OJK gitu. Nah, terus kan masih ada dana dari si ininya investornya yang belum diambil oleh mereka. Bagaimana dananya itu akan dihimpun di mana gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Mungkin secara sederhana ketika perusahaan reksadana itu ditutup oleh OJK, dana tersebut, reksadana itu kan pengumpulan dana dari para investor. Nah, dananya itu gimana ketika perusahaan itu ditutup? Ya, coba semuanya ya. Oke, ya. Jadi teman-teman semuanya, itu akan kalian ketahui secara detail untuk materi bank kustodian. Jadi kita itu masih ada materi pasar modal syariah, bank kustodian, dan Bursa Efek Indonesia. Nah, kalian akan tahu ketika orang beli saham, kan beli saham itu ada regulasinya. Beli instrumen efek itu ada regulasinya ya di Bursa Efek, lalu kemudian manajer investasi tersebut juga harus under license dari OJK. Tidak bisa kayak kita jual pulsa atau jual makanan gitu. Nah, uang yang mereka dapatkan dari investor itu tuh larinya kemana? Apakah larinya langsung ke PT? Misalnya saya beli saham BRI. Nah, uang yang kalian buat beli saham itu larinya langsung ke BRI kah atau bagaimana gitu. Jadi ada tempat namanya bank kustodian. Jadi tidak larinya itu langsung ke BRI. Tidak larinya langsung ke misalnya ketika jadi ada bank kustodian tersebut. Ya, nanti kita akan ketahui secara lebih detail. Lalu kemudian ketika perusahaan terkait dengan investasi itu tutup, bagaimana itu? Dananya itu ada yang sudah dicairkan untuk pembelian aset, tapi ada juga yang masih di bank kustodian. Nah, tentu saja ketika perusahaan investasi itu dicabut izin usahanya oleh OJK, ya maka semuanya akan disita seluruh asetnya. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah diproses dari aset tersebut akan dibagikan kepada para investor, namun melalui regulasinya gitu. Jadi kenapa kok dia itu ditutup? Bisa saja dia dinyatakan pilot, kemudian tidak bisa beroperasi lagi, atau dia itu melakukan pelanggaran hukum. Kalau dia itu dinyatakan pilot, maka aset-asetnya itu bisa diuangkan. Tentu saja dengan metode kepailitan ya, diuangkan oleh kuratornya. Nah, tapi ketika itu karena pelanggaran hukum, ya ditunggu dulu sampai perkara hukumnya itu selesai.
Nanti putusannya itu seperti apa? Apakah dijual dengan cara dilelang atau dinyatakan tidak bersalah? Bisa saja demikian. Langkah hukumnya nanti akan dilihat oleh para pihaknya. Itu jadi harus dilihat dulu kenapa kok dia melakukan apa sampai OJK itu mencabut izin usahanya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik. Jika tidak ada, saya berharap kita masih ada sesi lagi, setidaknya sampai betul-betul materinya itu selesai. Semoga 2 kali lagi selesai atau semaksimal-maksimalnya 3 kali lagi. Ya, sesuai dengan yang ada di Elena juga. Kalau ada kendala terkait dengan tugas akhir atau apapun, bingung, silakan ditanyakan ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat menunaikan ujian akhir semester. Sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.